RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi, upaya penataan angkatan bersenjata. RERA, rekonstruksi rasionalisasi adalah program pemerintah Hatta yang bertujuan mengefisienkan dan mengurangi jumlah angkatan bersenjata. Program tersebut digagas oleh Zainul Baharudin, seorang pendukung Amir pada tanggal 20 Desember tahun 1947 mengajukan sebuah usul dalam Badan Pekerja KNIP agar angkatan bersenjata ditempatkan sepenuhnya di bawah wewenang Menteri Pertahanan. Selain itu ia juga mengajukan usul agar kekuatan tentara dikurangi dan agar kaum veteran diberikan pekerjaan produktif dan pekerjaan lainnya dalam pemerintahan. Usul yang kemudian dikenal dengan nama Mosi Baharudin itu kemudian disahkan oleh KNIP. Mosi Baharudin diterima secara bulat oleh sidang KNIP yang ketika itu sayap kiri masih berkuasa. Dari gambaran sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sebenarnya program rasionalisasi pertama kali dicetuskan oleh kelompok sayap kiri. Kelompok sayap kiri mengajukan program itu awalnya bertujuan agar lebih mudah mengawasi dan menguasai tentara. Mosi ini merupakan usaha jalur politik untuk memusatkan kekuasaan militer pada tangan Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Usaha ini akhirnya gagal dengan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Sehingga dengan demikian sebenarnya program rasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Hatta hanya melanjutkan program yang awalnya dicetuskan oleh kalangan sayap kiri pada masa pemerintahan Amir. Bahkan sejak pemerintahan Sultan Syahrir, dikeluarkannya RERA oleh Hatta tidak dapat dilepaskan dari pribadi Hatta itu sendiri. Hatta merupakan seorang pemimpin tipe administrator, seorang berpendidikan yang rasional dengan keahlian administratif yang bebas dari politik kepartaian. Hatta melihat bahwa urusan militer harus dilakukan dan ditata secara profesional dan sejauh mungkin dipisahkan dari politik kepartaian. RERA digagas setelah pemerintah RI mengadakan perjanjian refill dengan Belanda yang mengakibatkan terjadinya sejumlah perubahan di internal RI. Di antaranya adalah semakin sempitnya wilayah de facto RI. RERA dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan gejolak di kalangan angkatan bersenjata. Sejumlah kesatuan bersenjata baik tentara reguler maupun laskar bersenjata menolak program ini dan kemudian memicu munculnya sejumlah pemberontakan bersenjata. Perdana Menteri Hatta di dalam sidang BP KNIP tanggal 16 Februari tahun 1948 menyatakan bahwa RERA dilaksanakan karena telah terjadi penggunaan tenaga manusia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga jikalau tidak dilakukan rasionalisasi maka negara akan mengalami inflasi yang sedemikian parah. Untuk setiap orang yang terkena rasionalisasi harus mendapatkan lapangan kerja yang baru untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Realisasi selanjutnya adalah dikeluarkannya penetapan Presiden nomor 14 tanggal 4 Mei tahun 1948 di mana ditegaskan mengenai pelaksanaan teknis rasionalisasi. Penpres tersebut menyatakan bahwa dalam wilayah RI dibentuk dua komando wilayah, yaitu Markas Besar Komando Jawa MBKD dan Markas Besar Komando Sumatera MBKS yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Mei tahun 1948. Sampai bulan Juni tahun 1948 sejumlah 60.000 anggota tentara yang telah dirasionalisasikan dan 40.000 orang lain akan menyusul. Perdana Menteri Hatta mengakui bahwa rintangan utama pelaksanaan rasionalisasi adalah masalah psikologis, karena kembali ke desa menjadi petani dianggap sebagai pekerjaan hina seperti Romusha.
Pelaksanaan program RERA tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menugaskan pasukan Siliwangi untuk melucuti senjata-senjata dari tentara atau milisi yang terkena rasionalisasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur seiring dengan politik hijrah divisi Siliwangi. Program RERA ini mendapat tentangan kuat diantaranya dari sejumlah elemen bersenjata di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 20 Mei tahun 1948. Digelar suatu pertunjukan militer besar-besaran di Solo oleh sejumlah batalion bersenjata berat dari Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, dan Tentara Laut Republik Indonesia, TLRI. Demonstrasi diakhiri dengan tuntutan agar pemerintah membatalkan pelaksanaan reorganisasi. Dengan alasan tidak relevan waktunya, mereka menganggap bahwa saat itu Indonesia harus menghadapi tekanan dan ancaman dari dalam dan luar negeri. Latar belakang RERA: bermunculannya sejumlah laskar bersenjata semenjak awal revolusi. Laskar-laskar ini seringkali sulit dikendalikan oleh pemerintah pusat dan memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Setiap laskar juga memiliki afiliasi politik dengan partai politik atau kekuatan politik yang berbeda-beda. Adanya kelangkaan senjata yang seringkali berujung kepada perebutan persenjataan antara tentara Republik yang resmi dengan sejumlah laskar bersenjata. Perjanjian Renville yang mengakibatkan wilayah de facto RI menjadi sedemikian sempit. Hal ini berdampak pada makin terbatasnya keuangan dan penerimaan negara di bidang keuangan. Seiring dengan pelaksanaan Perjanjian Renville, Jenderal Sudirman menjalankan politik hijrah. Akibatnya ribuan TNI dari divisi Siliwangi harus pindah dari Jawa Barat ke wilayah RI di Solo dan Yogyakarta. Hal ini berakibat terjadinya pemusatan penduduk dalam jumlah besar di wilayah yang relatif sempit. Kondisi ini juga mengakibatkan terjadinya inflasi keuangan. Hatta menghendaki adanya tentara profesional, sedangkan persoalan politik hendaknya diserahkan kepada negara atau pemerintah. Hatta menghendaki agar tenaga-tenaga produktif dapat diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi real seperti sektor pertanian. Sektor pertanian termasuk sektor yang terbengkalai semenjak berlangsungnya perang. Pada awal revolusi banyak petani yang kemudian meninggalkan profesinya dengan menjadi tentara atau laskar bersenjata. Kondisi tersebut mengakibatkan sektor pertanian mengalami kemerosotan dan mengakibatkan kelangkaan pangan. Pengalaman agresi militer pertama Belanda menunjukkan bahwa jumlah tentara yang banyak tetapi tidak terlatih dan tidak berdisiplin hanya akan menimbulkan kerugian secara militer. Situasi militer yang lebih stabil di awal tahun 1948 berbeda dengan situasi ketika awal kemerdekaan, tahun 1945 sampai tahun 1946. Sehingga harus dilakukan penataan struktur kemiliteran menjadi lebih efisien dan tepat guna. Pemerintah Hatta menganggap bahwa kesatuan-kesatuan bersenjata lokal seringkali sukar dikendalikan dan suka menentang pemerintah serta tidak berdisiplin. Makin banyaknya perwira yang berlatar belakang KNIL yang menduduki posisi puncak di Kementerian Pertahanan. Perwira dengan latar belakang KNIL ini dikenal lebih mengutamakan pengalaman militer dan pendidikan ketimbang nilai-nilai keberanian dan revolusioner yang biasanya sangat ditekankan dalam pendidikan. Perwira peta. Sebaliknya, para perwira yang berlatar belakang pendidikan peta yang kurang terlatih, yang merasa bahwa kedudukan mereka akan diturunkan kedudukannya melalui rasionalisasi menentang pelaksanaan RERA. Ketegangan antara dua kubu ini kemudian berujung kepada terjadinya peristiwa tanggal 17 Oktober tahun 1952 pada masa Kabinet Wilopo.
Tujuan RERA, menyalurkan tenaga-tenaga produktif ke bidang masing-masing. Mengefisiensikan angkatan bersenjata dengan adanya rasio 1 senjata untuk maksimal 3 orang agar mampu melakukan operasi-operasi militer yang ofensif. Membentuk tentara profesional, menjauhkan tentara dari politik praktis dan mencegah politisasi tentara, mengatasi krisis keuangan negara dan mengatasi inflasi, mengurangi kekuatan kelompok oposisi, terutama dari Partai Sosialis pimpinan Amir Syarifuddin, mengembalikan kendali pemerintah terhadap angkatan bersenjata, melakukan penghematan anggaran, menggerakkan sektor ekonomi pertanian yang selama ini terbengkalai, membersihkan unsur kiri dan kanan dalam angkatan bersenjata, mempersiapkan angkatan bersenjata dalam mengantisipasi rencana serangan Belanda. Ketentuan RERA, dalam tahap pertama, 160.000 orang dari kalangan anggota angkatan perang akan didemobilisasikan dan akan terbentuk angkatan perang reguler yang tetap sejumlah 57.000 orang pasukan. Tenaga-tenaga yang terkena rasionalisasi akan dijamin dan akan disalurkan oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Orang-orang yang sebelum menjadi tentara dikembalikan kepada profesinya semula seperti guru, petani dan pamong praja. Mengembalikan 100.000 orang kembali ke dalam masyarakat desa untuk menggarap sektor pertanian. Prinsip pertahanan rakyat tetap dijalankan. Tetapi pertahanan rakyat ini tidak menarik orang dari sumber-sumber kerjanya yang berakibat memperkecil tenaga produksi. Dibentuk suatu jaringan luas untuk laskar teritorial yang terdiri dari petani setempat yang diharapkan menyediakan sebagian waktunya untuk latihan kemiliteran. RERA pertama kali diberlakukan pada kesatuan-kesatuan yang dinilai memiliki disiplin yang rendah seperti Batalion Marjuki dan pasukan BPRI di Solo. Baru kemudian dilakukan terhadap kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti Divisi 4 dan kesatuan-kesatuan lainnya. Divisi 4 akhirnya dihapuskan dan diganti namanya menjadi Komando Pertempuran Panembahan Senopati dengan Panglima Komando Kolonel Sutarto. Panembahan Senopati merupakan pasukan yang banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh FDR. Program rasionalisasi juga diperluas hingga lingkungan administrasi pemerintahan. Karesidenan di Sumatera diorganisir menjadi 3 provinsi. Setiap provinsi akan mempunyai hak otonom yang mempunyai kekuasaan yang nyata atas karesidenan yang menjadi unsur pokoknya. Dampak pelaksanaan RERA. Dengan diberlakukannya RERA di Jawa yang sebelumnya ada 7 divisi, dengan adanya rasionalisasi tersebut berubah menjadi 4 divisi. RERA berdampak hancurnya struktur kekuasaan lokal dan diperkuatnya struktur kekuasaan di pusat. Kontrol pemerintah pusat terhadap satuan bersenjata di daerah-daerah makin diperkuat. Hal itu mendorong munculnya penolakan dan oposisi terhadap pemerintah pusat terutama dari kesatuan-kesatuan bersenjata di Solo dan Kediri. Dibubarkannya sejumlah elemen-elemen bersenjata dan laskar-laskar, baik yang berafiliasi ke sayap kiri seperti TLRI, Tentara Laut Republik Indonesia, dan TNI Masyarakat maupun yang berafiliasi ke sayap kanan seperti Hizbullah dan Sabilillah. Pelaksanaan RERA mengakibatkan terjadinya pergeseran kepemimpinan sejumlah komandan kesatuan bersenjata. Perwira-perwira yang populis kemudian digantikan kedudukannya dengan perwira-perwira yang profesional. Akhirnya pada bulan Mei tahun 1948 suatu demonstrasi militer untuk menentang rencana rasionalisasi dan reorganisasi tentara diadakan oleh para laskar dan pasukan Senopati di Solo.
Rasionalisasi juga mengakibatkan sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan pada masa Amir Syarifuddin dibebaskan dari jabatannya, antara lain Sekjen Kementerian Pertahanan Sukono Jojo Pratikno, yang merupakan bekas Ketua Pepolit, Atmaji, Direktur Jenderal Urusan Laut, serta para pejabat lainnya yang beraliran komunis di Kementerian Pertahanan. Pada tanggal 29 Mei tahun 1948, Gubernur Militer Daerah Militer Surakarta di bawah pimpinan Wikana yang komunis dibubarkan, dan tugas-tugasnya kemudian diambil alih oleh Dewan Pertahanan Daerah Surakarta. RERA ditentang oleh kalangan sayap kiri karena program tersebut bertentangan dengan konsep tentara menurut kalangan sayap kiri. Mereka beranggapan bahwa tentara haruslah memiliki tujuan politik dan melakukan kegiatan politik. Sebelum RERA, kalangan sayap kiri mengklaim telah menguasai sekitar 35% tentara dan bahkan pada beberapa kesatuan merupakan kelompok yang dominan. Rasionalisasi telah menjadi pisau cukur yang menggunduli FDR setelah sebelumnya mereka bersusah payah membangun kekuatan militernya. RERA telah menjadikan divisi Siliwangi yang berasal dari Jawa Barat menjadi tulang punggung utama TNI sekaligus menjadi pasukan elit. Hal itu dikarenakan banyak perwira-perwira Siliwangi yang memiliki pendidikan militer dan menjalankan politik yang netral. Setelah itu, Siliwangi kemudian dijadikan sebagai alat utama pemerintah dalam melaksanakan program RERA termasuk untuk menumpas kesatuan bersenjata yang menentang program pemerintah tersebut. Pada hakikatnya pelaksanaan RERA bertentangan dengan tradisi revolusi Indonesia itu sendiri. Revolusi Indonesia sejak awal merupakan revolusi rakyat semesta yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga rakyat secara keseluruhan ikut mengambil bagian dalam revolusi. Akan tetapi, dengan adanya RERA, rakyat dibatasi perannya dalam revolusi, di mana fungsi pertahanan diserahkan secara khusus kepada angkatan bersenjata sebagai pemilik otoritas satu-satunya pemegang senjata. Banyak di kalangan tentara, Laskar yang terkena program rasionalisasi yang terkatung-katung hidupnya. Karena program pengalihan profesi seperti yang dijanjikan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai kelanjutan dari rasionalisasi angkatan bersenjata, pemerintah menolak usulan Kahar Muzakar agar pemerintah membentuk Brigade Hasanuddin. Penolakan ini berujung kepada perlawanan Kahar Muzakar terhadap pemerintah pusat dengan bergabungnya KR kepada Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Meletusnya pemberontakan Ibnu Hajar melalui organisasinya, Kesatuan Rakyat yang Tertindas, KRYT. Pemberontakan ini dipicu oleh adanya kekecewaan terhadap pelaksanaan rasionalisasi dan demobilisasi angkatan bersenjata yang tidak sesuai dengan harapan. Ibnu Hajar merasa ada diskriminasi terhadap gerilyawan yang didemobilisasikan, antara yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. Di Kalimantan, para mantan gerilyawan mendapatkan perlakuan yang buruk. Antara lain mereka tidak diakui sebagai veteran dan oleh karena itu mereka tidak mendapatkan uang pensiun dari Kementerian Pertahanan.